Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cecilia Menteri Krisnanda dengan NIM 22231030 dari kelas AK 23A, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bintang Bintang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas-tugas saya yang diberikan oleh Bu Cindy Widati, SE, MSI, CPFN, CAVP, yang mana tugas tersebut dengan judul Standar Auditing. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana auditor bisa memastikan bahwa laporan keuangan sebuah perusahaan benar dan dapat dipercaya? Jawabannya ada pada sesuatu yang menjadi pembahasan kita hari ini, yaitu standar auditing. Dalam video ini, saya akan membahas apa itu standar auditing, mengapa standar auditing ini penting dalam dunia akuntansi, serta bagaimana penerapannya dalam praktik audit. Yuk simak penjelasannya sampai selesai, karena pemahaman tentang standar ini bukan hanya penting untuk auditor, tetapi juga bagi siapapun yang ingin memahami bagaimana transparansi dan akuntabilitas dijaga dalam sebuah organisasi. Pertama-tama, saya akan membahas definisi standar auditing. Standar auditing adalah pedoman atau kriteria yang digunakan oleh auditor dalam melaksanakan audit. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa audit dilakukan dengan cara yang konsisten, objektif, dan berkualitas tinggi. Standar auditing mencakup prinsip-prinsip prosedur dan praktik yang harus diikuti oleh auditor dalam mengevaluasi laporan keuangan dan sistem pengendalian internal suatu entitas. Selanjutnya, kita akan membahas jenis standar auditing. Yang pertama, ada standar umum atau general standards, yaitu mengatur kualifikasi pribadi auditor dan mutu pekerjaan audit secara keseluruhan. Ciri-cirinya seperti kecakapan profesional yang memadai. Auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang cukup, baik dari pendidikan formal maupun pengalaman kerja. Lalu ada sikap mental independen. Auditor tidak boleh memiliki kepentingan pribadi terhadap perusahaan yang diaudit agar laporan audit tetap objektif. Selanjutnya ada kecermatan profesional. Auditor harus berhati-hati dan teliti dalam setiap langkah pemeriksaan untuk menghindari kesalahan atau kelalaian. Yang kedua ada standar pekerjaan lapangan atau field work standards, yaitu mengatur cara dan teknik pelaksanaan audit. Ciri-cirinya yang pertama, perencanaan dan pengawasan. Auditor harus menyusun rencana kerja dan mengawasi tim agar pemeriksaan berjalan efektif dan efisien. Lalu ada pemahaman entitas dan lingkungan serta penilaian risiko. Auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada bukti audit yang memadai. Auditor harus melakukan prosedur audit untuk mendapatkan informasi yang mendukung kesimpulan audit. Lalu yang ketiga, ada standar pelaporan atau reporting standards, yaitu mengatur isi dan bentuk laporan audit. Ciri-cirinya yang pertama, kesesuaian dengan prinsip akuntansi. Auditor memastikan apakah laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Lalu selanjutnya ada konsistensi penerapan prinsip. Auditor perlu memberi catatan jika metode akuntansi yang digunakan berbeda dari periode sebelumnya. Lalu ada pengungkapan informasi lengkap. Auditor harus memastikan bahwa informasi yang penting sudah dijelaskan dengan cukup dalam laporan. Lalu ada pernyataan pendapat auditor. Pendapat ini bisa berupa wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, serta pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Lalu ada jenis standar auditing yang umum digunakan. Yang pertama, standar internasional untuk audit atau ISA, diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board atau IAASB. ISA memberikan kerangka kerja untuk audit laporan keuangan dan mencakup prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh auditor di seluruh dunia. Yang kedua ada standar audit yang diterima secara umum atau GAAS, diterbitkan oleh American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA. GAAS mencakup 3 kategori utama, yaitu standar umum, standar lapangan, dan standar pelaporan. Lalu yang ketiga ada standar audit nasional. Di banyak negara termasuk Indonesia terdapat standar audit yang ditetapkan oleh lembaga pengatur lokal seperti Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang menerbitkan pernyataan standar audit atau PSA. PSA mengatur praktik audit di Indonesia dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Lalu yang keempat ada standar etika untuk auditor. Selain standar teknis, auditor juga harus mematuhi standar etika yang mengatur integritas, objektivitas, dan independensi auditor. Standar ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi dan audit. Yang kelima, ada standar untuk audit internal. Diterbitkan oleh Institute of Internal Auditors atau IIA. Standar ini mengatur praktik audit internal dan memberikan panduan bagi auditor internal dalam melaksanakan tugas mereka. Yang keenam, yaitu standar untuk audit sistem informasi. Terdapat juga standar khusus untuk audit sistem informasi seperti yang ditetapkan oleh Information Systems Audit and Control Association atau ISACA yang mengatur audit terhadap sistem TI dan keamanan informasi. Lalu ada kriteria auditing, yaitu yang pertama kepatuhan terhadap prinsip akuntansi.
akuntansi. Memastikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, misalnya SAK atau GAAP. Lalu yang kedua ada kepatuhan terhadap regulasi, yaitu memeriksa kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan. Lalu ada keandalan informasi, menilai apakah informasi dalam laporan keuangan dapat diandalkan dan mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya. Lalu ada kesesuaian dengan kebijakan perusahaan, memastikan praktik akuntansi sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Lalu ada juga efektivitas kontrol internal, mengevaluasi efektivitas kontrol internal dalam mencegah dan mendeteksi kesalahan dan kecurangan. Ada juga materialitas, yaitu mempertimbangkan sejauh mana kesalahan dapat mempengaruhi keputusan pimpinan laporan. Lalu ada juga kepatuhan terhadap standar audit, yaitu mengikuti standar auditnya yang berlaku, misalnya ISA atau GAAP. Lalu ada juga transparansi dan pengungkapan, menilai apakah informasi yang cukup, transparan dan pengungkapan yang diperlukan telah dilakukan. Lalu ada juga kelayakan dan kelangsungan usaha, mempertimbangkan kemampuan entitas untuk melakukan operasinya dalam jangka waktu yang wajar. Lalu ada jenis opini audit. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Ini adalah pendapat yang paling diinginkan. Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar tanpa adanya penyimpangan material dan prinsip akuntansi yang berlaku. Pendapat ini menunjukkan bahwa auditor tidak menemukan masalah signifikan dalam laporan keuangan. Lalu pendapat yang kedua yaitu pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Pendapat ini diberikan ketika auditor menemukan masalah tertentu yang tidak mempengaruhi keseluruhan laporan keuangan, tetapi cukup signifikan untuk dicatat. Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan secara umum disajikan dengan wajar, kecuali untuk masalah yang disebutkan dalam laporan audit. Lalu yang ketiga ada pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Pendapat ini diberikan ketika auditor menemukan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dan terdapat penyimpangan material dari prinsip akuntansi yang berlaku. Pendapat ini menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak dapat diandalkan. Lalu opini yang keempat yaitu pendapat tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Pendapat ini diberikan ketika auditor tidak dapat memberikan opini karena berbagai alasan seperti keterbatasan dalam ruang lingkup audit atau ketidakcukupan informasi yang tersedia. Dalam hal ini, auditor menyatakan bahwa mereka tidak dapat memberikan pendapat tentang laporan keuangan. Demikian penjelasan mengenai standar auditing, sebuah pedoman penting yang menjadi proses audit berjalan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pemahaman dan membuka wawasan baru tentang pentingnya peran standar dalam menjaga kepercayaan publik terhadap informasi keuangan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.